selamat datang di podcast El Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber nih. Kita kenalan dulu dong. Siapa nih namanya? Debbie asli orang mana aslinya? Majalengka. Oh, Majalengka. Nah, Debbie ini teman aku dari SD. Kita tuh punya sama-sama hobi fotografi. Teman-teman ada yang tahu nggak fotografi itu apa? Nih, kita simak nih pengalaman dan hobi fotografi kita. Oke, yang pertama nih Deb. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk kerja. Lagi sibuk kerja. Iya. Kerjanya full atau kayak gimana? Iya, full time gitu, 12 jam dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oke. Nah, aku denger-denger nih ya, kan Debbie kita sama-sama punya hobi fotografi nih ya. Nah, itu Debbie suka fotografi dari kapan? Dari waktu sekolah sih, waktu SMK kalau nggak salah. Waktu SMK. Itu awalnya gimana bisa suka hobi fotografi? Iya, awalnya kan lihat feedgram gitu yang suka foto-foto gitu. Jadi tertarik aja gitu nyobain. Oh gitu. Selain fotografi, ada lagi nggak hobi yang lain? Iya ada. Paling nyanyi, musik kayak gitu. Oke, kalau fotografi itu biasanya buat di post atau emang cuman buat Instagram aja untuk arsip? Instagram aja sih, cuman buat gabut aja. Oh gitu. Tapi gabut-gabut berhadiah ya. Gabut-gabut berhadiah kalau yang kayak gitu. Nah, kalau di fotografinya ini sukanya apa nih? Kan biasanya suka ada food, landscape, dan lain-lain, fashion. Itu lebih suka apa? Random aja sih. Oh, random. Tergantung lagi ngapain mungkin ya? Kayak gitu aja. Oh, tergantung lagi ngapain. Biasanya Mbak ngambil fotografi gitu, hunting, main, apa kayak gimana? Kayak main, kayak kalau kerja juga. Oh gitu. Kalau di kerjaan itu gimana? Ya paling foto produk kayak gitu. Oh, foto produk. Kalau misalnya di tempat kerja. Kalau hunting-hunting gitu biasanya foto apa? Foto pemandangan. Oh gitu. Gitu aja sih. Tapi di fotografinya itu pure emang foto atau emang ada kayak template tulisan atau apa? Ada yang pakai template kayak typography gitu. Oke. Gitu. Itu kalau template yang kayak gitu emang suka banget gitu, jadi kayak emang kan lagi tren banget tuh ya, kayak pakai quotes teman-teman kan, quotes tahu kan ya kalau misalnya yang galau-galau tuh di fotografi terus ada quotes di bawahnya kan ya, biasanya kayak gitu. Cuman ya suka aja gitu, tertarik, jadi apa ya, menarik aja gitu. Oh iya sih, iya sih benar, soalnya emang lagi tren banget ya fotografi, apalagi kalau misalnya fotografinya itu yang menghasilkan uang ya. Foto produk juga menghasilkan uang kan ya? Iya. Iya bener kan? Meskipun jadi talent atau kita yang motonya tuh kan lumayan banget ya dalam satu produk gitu kan. Lumayan banget. Terus kalau misalnya di Instagram sendiri suka ada sih teman-teman yang kayak ngomen, ih bagus banget fotonya. Suka ada tuh? Suka ada. Wih, gimana nih kalau misalnya ada temen ya yang kayak, ini pengen dong fotonya buat kita atau misalnya buat di-upload di Instagram kita, itu bakal dikasih nggak? Atau emang pure pribadi aja gitu, nggak boleh dikasih ke teman? Soalnya teman-teman kadang kan suka ada yang nawar tuh, ya nggak sih? Kayak fotoin dong atau apa kayak gitu. Buat pribadi aja. Buat pribadi aja. Tapi kalau misalnya ada teman yang kayak minta foto nih ya, tolong dong fotoin atau apa gitu, itu mau nggak? Boleh aja. Boleh aja, asal dibayar? Enggak. Biasanya kan boleh-boleh aja asal dibayar kan? Boleh-boleh aja lah ya. Berarti enak dong huntingnya sambil fotografi. Nah, kalau fotonya sendiri itu di HP atau gimana? Di HP paling. Di HP aja. Tapi udah pernah nyoba belum sebelumnya kayak pakai kamera atau apa? Belum pernah nyoba. Tapi emang pakai HP juga bagus sih. Kan sekarang mah apa sih kayak aplikasi buat filter yang kayak gini banyak. Ada. Nah, coba pakai apa tuh? Paling Lightroom. Itu Kadang di IG juga kan ada. Oh iya benar sih, di Instagram juga banyak filternya ya. Terus kalau ngedit buat template ya di Fonto kalau nggak salah. Oh gitu. Kalau di Lightroom itu biasanya ngedit apa? Kayak pewarnaan, pencahayaan gitu. Terus kalau yang satunya lagi tadi aplikasi apa? Fonto. Itu gimana? Tipografi. Typography itu. Oh, tipografinya aja. Kalau misalnya untuk pengambilan gambar sendiri itu biasanya bagusnya kapan sih? Kayak yang di pagi hari kayak ada yang cahayanya sunrise gitu. Kali ya. Terus kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya apa sih ngambil foto ya ketika lagi sunset kan gelap tuh ya. Berarti dieditnya di Lightroom buat kayak pencerahan dan lain-lain. Oh gitu. Berarti kalau misalnya foto itu diedit dulu kan atau emang ada yang foto langsung di-post aja? Ada yang langsung di-post, ada yang diedit dulu gitu. Oh gitu, untuk fotonya sendiri tuh. Oh, berarti banyak ya variannya.
Terus kalau misalnya selain foto yang pemandangan dan lain-lain tuh pernah nyobain foto produk nggak sih? Belum pernah sih, cuman jadi talent aja. Di talent aja, tapi sambil belajar mungkin ya? Iya. Sambil belajar. Soalnya di dunia fotografi sekarang tuh banyak banget loh kayak emang kasih uangnya ya. Konten kreator khususnya ya. Kan kamu juga awalnya tertarik di konten kreator kan di Instagram. Itu tuh biasanya ngasihin uangnya cukup lumayan, apalagi kalau misalnya foto produk, foto model ya kan. Terus kayak kalau misalnya foto pemandangan berarti lebih ke karya. Oh ya, sebelumnya pernah datang ke pameran fotografi nggak? Pernah. Pernah di Kota Bandung. Iya, Di Kota Bandung. Itu gimana? Jadi referensi kah? Ya. Jadi referensi gitu ya? Ya. Nah, untuk dunia fotografinya sendiri itu kan banyak banget ya genre-nya gitu ya. Nah, suka yang berwarna atau yang hitam putih? Oh, sekarang tuh jadi lebih suka yang hitam putih justru. Kenapa? Berarti balik lagi ke era jadul ya? Jadul kan hitam putih ya? Jadi suka yang hitam putih aja gitu. Oh gitu? Kenapa itu teh? Atau emang membuat suasananya lebih dramatis kah ketika hitam putih? Gitu deh. Oh berarti yang hitam putih itu semua foto atau misalnya cuman foto pemandangan aja kah hitam putih terus yang lainnya berwarna? Enggak, yang beberapa aja sih. Beberapa aja? Menurut aku yang bagus hitam putih yang itu. Oh gitu? Oh gitu. Berarti sekarang lagi ke era-era dulu lagi ya, mungkin ya lebih suka hitam putih. Tapi emang bener sih hitam putih kalau misalnya di mimik muka tuh bener-bener harus kelihatan dramatis, sedih ya kan gitu. Kalau pemandangan mungkin lebih nempatin suasananya gitu kan. Nah kalau kan suka fotografi nih, berarti suka dong hunting. Suka dong hunting. Biasanya huntingnya di daerah mana aja tuh? Sekitaran Bandung aja. Di sekitaran Bandung aja? Oh di sekitaran Bandung aja. Mungkin kalau ke daerah pemandangan kayak Ciwidey atau Lembang. Iya, daerah situ. Itu ya sih biasanya banyak banget ya. Terus paling jauh nih pengen berencana nih, aku pengen moto suatu tempat, tapi di mana tuh? Punya rencana nggak? Pengen moto suatu tempat kayak pantai misalnya jauh tuh ke Pangandaran gitu. Terus kayak juga sih nyobain pantai gitu, kayaknya bagus gitu. Bagus buat sunset dan sunrise-nya ya. rencananya itu kalau misalnya foto-foto kayak gitu ya, itu tuh kayak apa ya, hobi tersendiri, seneng atau emang gimana? Seneng aja gitu. Seneng aja gitu ya? Apalagi ketika fotonya di like orang ya. Jadi kayak, ih berarti seneng banyak orang gitu yang suka foto saya gitu ya. Kan seneng kalau kayak gitu. Nah, terus kalau di dunia fotografi sendiri ya, misalnya nih ada suatu job desk fotografi gitu ya, itu mau diambil nggak? Ya boleh, cuman kan sekarang lagi masih belajar. Oh iya benar sih, lagi masih belajar. Cuman kan banyak banget ya referensi sekarang mah ya, mau di TikTok, di Instagram ya nggak sih buat fotografi. Terus kayak banyak banget sih buat fotografi referensi dan kayak gitunya. Nah kalau misalnya di dalam dunia fotografi kan ada tuh foto berwarna dan hitam putih gitu ya. Nah kalau misalnya untuk berwarna sendiri itu lebih ke foto produk kah atau foto apa? Ya ke objeknya. Oke. Berarti motoin teman lah ya. Boleh. Bener kan? Kalau berwarna tuh motoin temen kan ya? Iya bener-bener. Biasanya kalau kita nambah pengalaman fotografi tuh ketika kita sering banyak hunting ya, jadi kayak belajar angle yang kayak gimana. Iya bener. Terus kayak misalnya gimana sih, kayak bagus nggak sih background belakangnya gitu kan? Bener-bener. Terkadang sekarang tuh kayak kalau di konten-konten Instagram tuh kayak fotografi tuh nomor 1 deh. Kayak emang benar-benar orang kalau lihat foto tuh daripada objek tuh fokus ke latar yang ada di belakangnya. Bener guys, mantap banget ya. Terus kan kalau di dunia fotografi sendiri tuh banyak sekali manfaatnya. Maksudnya manfaatnya tuh kita tuh benar-benar kayak ngerasain di tempat itu kayak gimana. Terus momen, ya nggak sih? Kan kalau fotografi itu mengembalikan momen kan. Terus disimpan kan. Seneng banget sih kalau kayak gitu. Terus rencananya nih buat kedepannya bakal menekuni lagi nggak dunia fotografi? Ya insya Allah. Insya Allah. Iya. Tapi pengen fokus ke bidang apa sih fotografinya? Soalnya kan macam-macam lah. Kayak emang kalau misalnya di pameran sendiri kan berarti fokus ke karya dan dijual gitu ya fotonya. Terus udah kayak gitu tuh apa sih kalau misalnya food mungkin banyak juga kan. Nah itu pengen fokus kemana? Paling ke produk sih. Ke produk ya? Buat bisnis juga kan. Iya bener fotografi sekarang jadi bisnis bisa ya. Jadi kita ngejual foto tuh terus dipublish dan mantap ya.
Nantilah kalau ada apa-apa saya order kamu ya. Saya order ke kamu. Seru soalnya kalau misalnya emang ngebahas fotografi ya, karena kita suka-suka sama fotografi. Cuman kalau aku pribadi memang dari dulu sudah zaman SMP. Jadi sekarang menekuni di dunia fotografi. Itu seru banget lah pokoknya ketika kenal dunia fotografi. Nah, untuk selanjutnya nih, kan di dalam fotografi itu ada kayak hak cipta tuh. Pernah nggak sih fotonya diambil orang? Pernah. Serius? Itu gimana ceritanya? Gimana ya? Waktu kapannya? Udah lama sih. Udah lama? Main ambil aja di screenshot kayak gitu. Oh gitu? Maksudnya tuh di Instagram pribadi kah? Atau Iya. Instagram yang emang khusus untuk fotografi? Yang pribadi. Instagram pribadi? Serius? Jadi maksudnya teh ketika kamu ngepost, nge-SG atau apa, terus tiba-tiba terus ada yang nge-screenshot dan sebenarnya dipublish gitu. Dipublish tanpa izin kamu, tapi kamu sempat negur nggak? Kan itu hak cipta maksudnya. Enggak sih. Kan soalnya itu maksudnya hak cipta lah, kan kita yang buat karya terus tiba-tiba sama dia dipublish kan itu nggak boleh ya. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalnya nemu foto atau apa itu kalau nggak ada hak cipta jangan, nanti bisa dituntut. Wah lumayan loh ya, bisa nagih beberapa juta gitu. Karena kan foto itu merupakan hak cipta pribadi ya. Jadi kalau misalnya ketika kalian itu apa sih memasang, dan apalagi suka ada tuh banyak foto yang emang mengaku foto dia padahal bukan. Ya nggak sih? Iya, banyak banget kan ya. Banyak banget Iya. kayak ketika moto apapun gitu, objek atau apa gitu ngaku-ngakunya punya dia, padahal bukan punya dia gitu. Iya, terus kadang kalau kita lagi ke pameran fotografi tuh suka ada tuh pameran yang nggak boleh difoto, jadi karyanya nggak boleh dipublish kan, jadi untuk pameran doang. Jadi teman-teman hati-hati sih di dunia fotografi. Cuman di dalam dunia fotografi tuh banyak peluang bisnis, ya nggak sih? Terus banyak peluang bisnis, terus kayak konten kreator. Tapi seru nggak sih? Maksudnya teh hunting fotografi gitu. Kan biasanya kalau hunting fotografi itu misalnya dari pagi sampai sore itu kadang suka ada ya. Kalau kamu cuma berapa jam langsung udah atau gimana? Moodnya aja, gimana moodnya aja. Gimana moodnya aja. Berarti kalau misalnya moodnya pagi-pagi ya udah ngambil gambarnya pagi-pagi. Gitu. Gimana bagusnya aja gitu. Oh gitu. Tapi emang ya ditekunin sih kalau dunia fotografi, soalnya lumayan juga kan ya. Maksudnya teh apalagi foto produk kan. Maksudnya teh dalam satu foto misalnya kita bisa ngehasilin 100.000, 200.000 tuh lumayan banget ya. Ya gitu kalau misalnya dunia fotografi ya tekunin aja sih. Soalnya enak gak sih kalau misalnya kerja berdasarkan hobi kita? Iya gak sih? Jadi kayak kita suka fotografi tuh, terus tiba-tiba kita tuh dapat job desk fotografi, itu lebih enak tau. Ya nggak sih, lebih enak ngejalaninnya gitu, karena kitanya suka gitu kan, suka fotografi kayak gitu sih. Terus di dalam dunia fotografi itu pasti punya apa ya, penggayaannya masing-masingnya nggak sih, kayak stylistnya ya, stylist buat fotografinya. Terus genre yang disukanya apa, genre di fotografi itu banyak, jadi kayak ada landscape, potret itu buat ngambil pemandangan, terus food juga itu punya genrenya masing-masing. Jadi buat teman-teman nih yang emang suka banget sama fotografi, nah sebenarnya fotografi itu gampang nggak sih? Ya nggak sih? Cuman kita tuh harus lebih banyak belajar. Jadi setiap ngambil gambar tuh kayak ini bagusnya di mana sih? Ya gitu, misalnya kanan atau kiri atau lurus gitu. Nah jadi semakin banyak pengalaman di dunia fotografi, nanti kalian bakal punya apa feeling sendiri ngambil gambar yang baik itu gimana, ya nggak sih? Bener. Nah jadi kayak gitu untuk pengambilan fotografi. Dan di dalam dunia fotografinya sendiri itu pasti udah banyak peluang di masa depan, ya nggak? Konten kreator bayarannya lumayan, fotografi ya, fotografer itu mantap banget bayarannya. Ini buat teman-teman nih yang mau terjun ke dunia fotografi, berawalnya dari hobi dulu, nanti kalau udah hobi suka sama dunia fotografi, nanti enaknya jalannya. Oke, buat podcast kali ini segini dulu aja ya teman-teman. Next podcast kita lanjut, oke? Oke, dadah teman-teman, makasih.